Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Faqala jalla wa 'ala fi muhkami tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla sya'nuh, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita berada di bulan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Sebagian mengatakan maksudnya para pemimpin dari syaitan tersebut. Sebagian para ulama yang lain mengatakan maksudnya gerak langkah mereka dalam menggoda manusia dipersempit. Dan ini sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan di dalamnya syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tentu seharusnya sebagai seorang muslim bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala benar-benar royal dalam membagikan keberkahannya, membagikan ampunan-ampunannya. Maka sungguh sangat rugi, sangat celaka tatkala bulan Ramadan datang, seorang muslim dia tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah naik ke mimbar beliau di Masjid Nabawi. Kemudian beliau mengucapkan kalimat amin, amin, amin sampai 3 kali. Maka tatkala beliau turun dari mimbar, sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin, amin, amin?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, "Atani Jibril." Jibril datang kepadaku. Kemudian Jibril berkata, "Raghima anfu mri'in." Celakalah seseorang adraka Ramadan falam yughfar lahu. Celakalah seseorang yang dia bertemu dengan bulan Ramadan. Dia hadir pada bulan Ramadan. Dia hidup pada bulan Ramadan. Allah kasih kesempatan sama dia untuk bisa mencicipi Ramadan. Allah kasih dia penuh dengan kesehatan. Tubuhnya fit. Dan tidak ada kekurangan pada diri dia. Namun falam yughfar. Dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang tersebut, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia bertemu dengan bulan Ramadan dan dia punya kewajiban untuk melaksanakan Ramadan. Namun dia tidak menjalankan ibadah puasa tersebut. Dan bisa juga orang-orang yang menjalankan puasa, yang dia melaksanakan Ramadan,
tapi dia tidak melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan dia tidak meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Dia hanya sekedar menahan rasa lapar dan hausnya saja, tanpa menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia meninggalkan salat, dia tidak membaca Al-Quran, dia tidak patuh kepada kedua orang tuanya, dia menzalimi tetangganya. Maka orang-orang seperti ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia hanya sekedar menahan rasa lapar dan hausnya. Dan ini ikhwan fillah sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kam min sha'imin falaysa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang puasa, tapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasanya. Dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Dia tidak mendapatkan ampunan dari puasanya, kecuali dia hanya sekedar menahan rasa lapar dan rasa hausnya. Demikian juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan keji, man lam yada' qaula zur wal amila biha wal amala biha. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan keji, ucapan-ucapan jelek, dia tidak bisa meninggalkan ghibah, dia tidak bisa meninggalkan fitnah kepada orang lain, dia tidak bisa menjelek-jelekkan, tidak bisa meninggalkan kalimat-kalimat yang menjelek-jelekkan orang lain, baik di dunia nyata maupun di media-media sosial. Mulutnya tidak bisa berhenti dari menghina orang lain. Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, dan dia tidak bisa meninggalkan amalan-amalan keji. Falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak butuh dengan dia meninggalkan makan dan minumnya. Allah enggak butuh dengan puasa dia. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia puasa tapi puasanya hanya sekedar menahan rasa lapar dan rasa hausnya. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal pahala puasa sangat besar. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, bahwasanya semua amalan anak Adam untuk mereka illa siyam, kecuali puasa. Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, siyam tersebut itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya sendiri. Dan para ulama mengatakan ini menunjukkan besarnya pahala puasa. Tapi ada orang-orang yang bulan Ramadan datang, dia mencicipi bulan Ramadan tersebut, dia melaksanakan ibadah puasa, tapi tidak bisa meninggalkan ucapan-ucapan jelek, tidak bisa meninggalkan perkataan-perkataan buruk, tidak bisa meninggalkan amalan-amalan maksiat, tidak bisa meninggalkan korupsi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah enggak butuh dengan orang tersebut dia berpuasa. Allah enggak butuh dengan puasa dia. Dia hanya sekedar menahan rasa lapar dan rasa hausnya tanpa mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka celakalah orang seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan kepada Nabi, "Qul amin." Wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ucapkanlah amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan amin. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang kedua Jibril pun berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan raghima anfu mri'in, celakalah seseorang dzukirtu indahu falam yusalli alayya, yang namaku disebutkan namun dia tidak bersalawat kepadaku. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling sering dan paling banyak kita dengarkan pada bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka ada orang-orang yang mendengar kalimat Muhammad, dia tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengucapkan kalimat sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan razima anfu mri'in, celakalah orang seperti ini. Dan mengucapkan kalimat salawat tatkala kita mendengar kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagian para ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib dan sebagian yang lain mengatakan hukumnya sunnah. Namun yang jelas
Nabi SAW mengatakan orang-orang yang namaku disebutkan namun dia tidak mengucapkan salawat, maka orang ini adalah orang yang bakhil dan orang ini adalah orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya di bulan ini yang paling sering kita mendengar Nabi ucapan nama Nabi Muhammad SAW diucapkan, maka hendaknya kita bersalawat kepada Nabi SAW. Kemudian Jibril pun berkata, ya Muhammad, ucapkanlah kalimat amin. Maka Nabi SAW mengucapkan kalimat amin. Kemudian yang ketiga, tatkala Nabi naik ke atas mimbar tersebut, maka Jibril pun berkata, raghima anfu rajulin, celakalah bagi seseorang, adraka abawahul kibar. Dalam riwayat yang lain disebutkan, adraka walidayhi, falam yudkhilahul jannah. Dia dapati orang tuanya sudah tua renta, namun dia orang tua tersebut au ahadahuma, atau salah satu di antara keduanya, falam yudkhilahul jannah, maka itu tidak membuat dia masuk ke dalam surga. Dalam riwayat yang lain disebutkan falam yughfar lahu, dia dapati orang tuanya sudah renta namun tidak membuat dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk dia. Allah masih pertemukan dia dengan orang tuanya. Karena terkadang sebagian manusia ada yang usianya masih 25 tahun, orang tuanya usia 40 tahun sudah meninggal. Ada orang yang orang tuanya usia 50 tahun sudah meninggal. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita, orang tua kita masih hidup sementara usianya sudah lanjut. Usianya sudah 70 tahun, usianya sudah 80 tahun, atau usianya sudah 90 tahun. Maka ini adalah kesempatan emas bagi seorang anak untuk dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah? Kita yakin kita semua mampu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kalau orang tua tersebut dia masih bisa ngapa-ngapain. Dia masih bisa makan sendiri. Dia masih bisa pergi ke pasar sendiri. Dia masih bisa berjalan sendiri. Dia masih bisa mandi sendiri. Umumnya semua orang masih mampu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi bagaimana tatkala orang tuanya sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi? Tatkala orang tuanya sudah terbaring di tempat tidurnya. Tatkala dia mau makan, kita harus suapkan untuk makannya. Tatkala dia mau ke kamar mandi, kita harus gendong dia. Kita harus papah dia. Tatkala dia mau BAB, kita harus bersihkan BAB-nya. Tatkala dia mau mandi, kita harus mandikan dia. Maka disinilah seorang anak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bisa sabar dalam menghadapi orang tua tersebut, atau dia malah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membiarkan orang tuanya. Maka Nabi SAW mengatakan di sini, celakalah seseorang yang dia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapati orang tuanya yang sudah tua renta, tapi dia tidak mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah sudah menetapkan bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dan Allah mengkaitkan kalimat tauhid dengan berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wabil walidaini ihsana, dan orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di kalimat berikutnya? Allah katakan, imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Allah katakan di sini dengan kalimat kibar, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan tatkala kalian bertemu dengan kedua orang tua kalian atau salah satu dari antara kedua orang tua kalian dalam kondisi kibar, dalam kondisi yang sudah tua renta, yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, yang memang harus disantuni. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fala taqul lahuma uff. Jangan ucapkan kalimat kepada mereka. Jangan ucapkan kalimat
wala tanharhuma, dan jangan bentak mereka. Ketika mereka di tempat tidurnya, mereka minta makan, maka jangan pernah menggerutu, apalagi sampai mengucapkan kalimat ah. Tatkala mereka buang air besar di tempat tidurnya, maka jangan bentak mereka, jangan marahi mereka. Sebagaimana ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tatkala mereka mengasuh kita waktu kecil dengan penuh kasih sayang, mereka kasih kita makan, mereka bersihkan BAB kita, maka demikianlah tatkala kita menyantuni orang tua kita dalam kondisi yang mereka sudah tua renta. Makanya Allah katakan di sini, fala taqul lahuma uf wala tanharhuma. Jangan ucapkan kalimat ah, jangan ucapkan kalimat enggak, jangan ucapkan kalimat-kalimat yang kita tidak mau mematuhi ucapan-ucapan dia tatkala dia sudah terbaring di tempat tidurnya dan dia sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Apalagi dengan membentak dia, dengan mengucapkan kalimat-kalimat kasar kepada dia. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkanlah kalimat-kalimat yang lembut kepada mereka. Ucapkanlah kalimat-kalimat yang mulia kepada mereka. Sebagaimana mereka tatkala mengasuh kita waktu kecil, tatkala mereka mengasuh kita waktu bayi, mereka mengucapkan kalimat-kalimat lembut kepada kita. Maka demikianlah kita perlakukan mereka tatkala mereka sudah tua renta. Dan coba perhatikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah diri kalian kepada mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat ikhfid lahuma janah, yang artinya ikhwan fillah rendahkan sayap-sayap kalian. Maka ikhwan fillah para ulama mengatakan tatkala seekor burung, mungkin burung elang atau burung-burung yang perkasa di atas langit, dia membuka sayapnya menunjukkan kebesarannya, menunjukkan kegagahannya. Tapi tatkala burung tersebut dia mendapatkan ancaman di angkasa sana, di langit sana, maka dia turun ke bawah sambil menutup sayapnya. Maka demikian juga ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita berhadapan dengan orang tua kita, di luar kita mungkin perkasa, di luar kita mungkin punya pangkat, punya jabatan, kita dihormati oleh orang-orang. Tapi tatkala bertemu dengan kedua orang tua kita, jangan tunjukkan pangkat kita, jangan tunjukkan jabatan kita, jangan tunjukkan keperkasaan kita. Maka jadikanlah diri kita seperti seekor burung yang sedang takut dari atas menuju ke bawah sambil menutupkan sayap-sayapnya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala dia bertemu dengan kedua orang tuanya. Namun ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, raghima anfu, celakalah seseorang yang dia dapati orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya, namun itu tidak membuat dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah rugi orang-orang tersebut, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Mumpung kita masih mendapati semuanya, kita dapati bulan Ramadan dalam kondisi fit, kita mendengar Nabi Muhammad SAW disebutkan namanya, dan kita masih punya orang tua yang sudah tua renta, maka manfaatkanlah momen-momen ini untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berdasarkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, yang Nabi mengatakan celakalah orang-orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini adalah bulan pengampunan dari Allah. Allah mengampuni setiap hari. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang puasa Ramadan penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya diampuni, dosa-dosa yang telah lalu. Hari ini dia Ramadan,
dosa yang lalu diampuni. Besok dia puasa Ramadan, dosa yang lalu diampuni. Sampai puasa terakhir, maka dosa-dosa yang lalu diampuni oleh Allah. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail, yang menjalankan salat tarawih dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Siang dosanya diampuni karena dia berpuasa. Malam tatkala dia melaksanakan qiyamul lail, dosanya yang lalu juga diampuni oleh Allah. Artinya pengampunan itu setiap hari. Maka dari sinilah kita bisa tahu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berasal dari Salman Al-Farisi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah yang banyak diceritakan di bulan Ramadan adalah hadis yang dhaif, dan sebagian para ulama mengatakan hadis yang mungkar, hadis yang tidak benar, baik sanad maupun matannya, yaitu kalimat yang mengatakan bahwasanya syahrun awwaluhu maghfirah wa awsatuhu awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Puasa yang pertamanya atau 10 hari pertama itu adalah rahmat dari Allah. 10 hari kedua itu adalah ampunan dari Allah, dan 10 hari ketiga itu adalah pembebasan dari neraka. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hadis yang mungkar, hadis yang tidak benar. Adapun hadis yang benar, ampunan Allah itu setiap hari, bukan 10 hari. Rahman Allah Subhanahu wa taala setiap hari, bukan 10 hari. Dan pembebasan dari neraka itu setiap malam, setiap hari, bukan 10 hari. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena banyak di bulan Ramadan ini hadis-hadis yang bertebaran, hadis-hadis yang dhaif, dan hadis-hadis yang mungkar yang banyak tidak diketahui oleh sebagian dari kaum muslimin. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih syababal muslimin. Allahumma aslih amirana ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin fi Filistin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkurullaha ala alaihi wa ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.